Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrois Ali Yusuf. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara sembuh dari penyakit asam lambung atau GERD ya, dan anxiety. Jadi banyak ya orang yang menderita penyakit asam lambung ini, banyak banget, dan banyak juga teman-teman yang bertanya di Facebook atau di sosial media lainnya, kok saya udah berobat sering gitu ya, dan minum obat juga sering gitu, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu, ini penyakit nggak mau sembuh-sembuh gitu, nggak mau hilang-hilang ini penyakit. Kenapa ya, kok bisa kayak gitu ya, padahal berobat sering gitu, minum obat juga sering, kok aneh ya nggak sembuh-sembuh, itu kenapa ya? Jadi jawabannya itu simpel ya. Jadi jawabannya itu karena ketidaktahuan teman-teman tentang penyakit ini, tentang penyakit asam lambung ini. Karena teman-teman itu nggak tahu. Jadi yang teman-teman obati itu kan hanya lambungnya saja gitu. Teman-teman nggak tahu ada penyakit apa lagi nih ya yang mendampingi penyakit asam lambung ini. Karena banyak orang yang bulanan, tahunan, bahkan belasan tahun sampai puluhan tahun itu menderita penyakit asam lambung itu nggak sembuh-sembuh karena ketidaktahuannya gitu. Karena kan penyakit penyakit asam lambung ini ya udah yang seperti yang udah saya jelaskan di video-video saya berikutnya, di video-video saya yang sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton video-video saya yang sebelumnya, teman-teman tonton dulu ya video-video saya dari part 1, part 2 dan sampai ke part yang sekarang ini. Karena dari video awal saya membuat sampai saat ini itu ada prosesnya gitu, untuk penyembuhan asam lambung itu ya. Jadi kenapa gitu ya penyakit asam lambung itu nggak sembuh-sembuh, karena dan sudah diobati gitu ya, udah sering diobati, karena yang kita obati itu hanya asam lambungnya saja ya. Karena kita tidak tahu bahwa ada penyakit anxiety gitu yang mendampingi penyakit asam lambung ini. Apa itu penyakit anxiety? Jadi saya jelaskan lagi nih ya. Jadi penyakit anxiety itu kan penyakit pola pikir yang membesar-besarkan penyakit asam lambung ini. Ketika asam lambung kita naik, itu pasti kan akan terasa sesak napas, dan serasa menganjak hingga naik ke otak kita. Jadi ketika asam lambung kita naik itu otak kita akan merespon. Jadi anxiety itu penyakit pola pikir ya, penyakit pola pikir yang merespon lambung kita itu. Jadi sebaliknya, jadi misalkan asam lambung kita naik, otak kita akan merespon ya, timbul rasa cemas, rasa panik dan sebagainya ya, timbul sensasi-sensasi. Penyakit sekecil apapun itu akan terasa besar ya, yang biasanya kita anggap sepele itu akan terasa besar karena penyakit anxiety ini ya. Terus jadi karena ketidaktahuan kita itu tentang anxiety ini, kita selalu memikirkan kita tidak bisa melawan anxiety ini. Kita selalu memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu ya. Rasa takut, rasa ini yang membuat asam lambung kita itu, penyakit lambung kita itu nggak sembuh-sembuh, karena itu anxiety itu selalu membesar-besarkan sesuatu yang kecil gitu, sesuatu yang sepele, yang penyakit yang tadinya kita anggap sepele karena anxiety ini. Misalkan kita dada kita, jantung itu berdebar, itu kan kalau misalkan asam lambung kita naik ke jantung itu udah normal gitu ya. Ketika jantung kita berdebar itu normal. Tapi anxiety itu berpikiran lain, dia itu selalu membesar-besarkan, jangan-jangan ini penyakit jantung, jangan-jangan ketika ada sesak gitu, ini penyakit apa, ketika selingan ini penyakit apa ya, jangan-jangan penyakit berat ya. Itulah anxiety ya, rasa cemas, rasa panik, takut pingsan, takut mati, segala macam, itu anxiety. Jadi kenapa gitu ya penyakit ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga puluhan tahun itu nggak sembuh-sembuh, karena itu penyakit anxiety itu. Jadi cara penyembuhannya itu ya, sesuai dengan judul cara sembuh dari penyakit asam lambung, GERD dan anxiety itu,
Yang pertama, kita harus menjaga pola makan kita ya. Kita itu harus menjaga pola makan kita dengan baik. Jangan telat, jangan suka menelatkan makan ya. Terus biasakan makan dengan porsi kecil tapi sering ya. Pokoknya sedikit-sedikit aja makan, sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jangan makan banyak, nggak boleh terlalu kenyang juga ya. Kalau untuk penderita lambung itu tidak boleh terlalu kenyang, takutnya segah gitu ke hati itu sesak kalau terlalu kenyang. Jadi seringin makan dengan porsi kecil tapi sering gitu ya, tapi sering. Jadi kenapa kita harus seringin makan? Jadi biar si lambung kita itu tidak kosong. Karena kalau misalkan lambung kita kosong itu jadi kan nggak ada yang dicerna nih sama lambung, nggak ada yang untuk dicerna sama lambung ini. Jadi dia akan melukai si lambung sendiri, jadi dia akan melukai dirinya sendiri. Jadi jaga pola makan kalian dengan baik. Terus makanan-makanan yang harus kalian hindari dulu ya teman-teman, hindari dulu. Kayak semacam pantangan-pantangan yang harus teman hindari pokoknya lah. Kalau misalkan untuk makanan-makanan yang yang harus kita hindari itu ada di video saya yang sebelumnya. Itu apa aja ya, ada di video saya sebelumnya itu ada. Terus pola yang kedua itu pola pikir ya. Pola pikir yang tadi itu anxiety, itu pola pikir ya, yang benar-benar harus kita jaga. Kita itu harus bisa melawan rasa takut itu ya. Pokoknya segala macam pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita itu ya, kita itu harus melawan ya, walaupun ya pelan-pelan aja gitu ya, pelan-pelan aja kita lawan. Kita balikan pola pikir kita yang tadinya negatif, kita jadikan positif. Misalkan kita lagi ada rasa cemas, takut, kita tenangkan hati kita sebisa mungkin. Kita harus bisa melawan rasa takut kita ya. Misalkan kalau kita takut bepergian kemana aja ya, cobalah pergi aja ke tempat-tempat yang mungkin menurut teman-teman itu ekstrim, yang teman-teman takuti. Itu teman-teman datangin aja, gak apa-apa, itu gak bakalan terjadi apa-apa sama teman-temannya. Pola pikir itu harus benar-benar kita jaga ya. Karena kalau misalkan kita tidak bisa menjaga pola pikir kita, sampai kapanpun itu gak akan sembuh penyakit lambung itu ya. Rasa takut, rasa cemas yang setiap hari kita rasakan itu apakah pernah terjadi gitu ya sama teman-teman gitu ya, yang ada di pikiran teman-teman, rasa takut, rasa cemas, rasa panik yang setiap hari teman-teman rasakan itu apakah pernah terjadi gitu sama teman-teman? Kalau saya sih alhamdulillah ya, dulu itu belum pernah kejadian gitu ya. Jadi selama saya menderita penyakit asam lambung dan anxiety, setiap hari kan saya berpikiran negatif ya, segala macam, takut pingsan lah, takut mati lah, terus keluar rumah takut lah, pokoknya segala macam lah. Tapi alhamdulillah belum pernah terjadi, dan mungkin gitu ya nggak akan pernah terjadi pada teman-teman juga. Itu hanya pola pikiran teman-teman saja yang membesar-besarkan gitu ya. Jadi jaga pola pikir teman-teman dengan baik sebisa mungkin. Terus yang ketiga, pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu harus kita jaga juga. Jadi apa aja pola hidup sehat, semacam kayak kita tidur ya, itu tidur harus tepat waktu, minimal dari kita tidur sampai kebangun lagi itu 8 jam, jangan kurang dari 8 jam. Kalau misalkan kita kurang dari 8 jam, pokoknya kurang tidur aja, itu pasti udah kepala kita kelayangan, jalan aja udah kayak mau pingsan ya, segala macam. Pokoknya udah nggak enak juga ke badan kita ya. Pokoknya itu dari pola tidur itu harus benar-benar dijaga. Terus olahraga juga ya. Olahraga itu harus minimal 1 jam lah olahraga ya, sampai keluar keringet, pokoknya sampai keluar keringet aja. Yang penting teman-teman itu olahraga kecil aja, olahraga kecil, lari-lari di tempat ataupun di rumah juga apa-apa.
atau di lapangan lebih bagus gitu ya. Olahraga kecil gitu ya, sampai mengeluarkan keringat udah. Jadi jangan terlalu capek juga, jangan terlalu capek, nanti kalau teman-teman terlalu capek bisa drop lagi udah teman-teman. Nah, terus ya pola tidur, pola olahraga, terus setiap hari juga harus berjemur ya teman-teman ya, minimal ya sampai keluar keringat juga ya berjemur di pagi hari, itu bagus ya untuk mengeluarkan tugas gas yang ada di dalam tubuh kita, mengeluarkan dari keringat gitu ya, keluar itu racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Oke, jadi mungkin ketiga pola itu yang harus benar-benar kalian jaga ya, yang harus teman-teman jaga, karena kalau misalkan dari ketiga pola itu satu pola aja yang teman-teman nggak bisa jaga, itu akan ya nggak bisa sembuh gitu. Satu pola aja yang nggak dijaga gitu, itu nggak akan bisa sembuh. Jadi harus benar-benar 3 pola itu harus dijaga dengan baik ya, dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, itu harus benar-benar kita tekuni gitu ya, harus kita patuhi gitu ya, harus kita patuhi gitu, ketiga pola itu ya. Insya Allah jika teman-teman sudah mematuhi ketiga pola itu dengan baik, pasti itu akan membaik juga kondisi teman-teman, yang akan sehat kembali ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa lebih berkembang. Dan jika setiap kali nanti saya mengupload video terbaru tentang seputar lambung, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.